got so motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 membawakan materi tentang konsep akreditasi pelayanan kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Sri Hajijah Purba, SKM MKM. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian akreditasi dan konsep akreditasi. Akreditasi merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan pelabelan kelayakan terhadap pencapaian suatu standar lembaga pelayanan. Pencapaian tersebut berupa peningkatan mutu pelayanan dan kinerja pegawai yang saling bekerja sama. Konsep dasar akreditasi pelayanan kesehatan berfokus kepada 3 aspek utama, yaitu berorientasi kepada pasien, mutu, serta keselamatan pelayanan dan akses pelayanan. Standar akreditasi berfokus pada pasien yang diterapkan menurut rumah sakit di Indonesia, memberikan pelayanan dengan menghormati hak-hak pasien dan mengutamakan keselamatan pasien, seperti ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 Tahun 2017, bahwa keselamatan pasien adalah suatu sistem yang membuat suatu asuhan pasien lebih aman, meliputi asesmen resiko, identifikasi dan pengelolaan resiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Tujuan dan manfaat akreditasi. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 34 Tahun 2017 Pasal 2 ditetapkan bahwa pertama, meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit dan melindungi keselamatan pasien. Yang kedua, meningkatkan perlindungan bagi masyarakat, sumber daya manusia di rumah sakit dan rumah sakit sebagai institusi. Yang ketiga, mendukung program pemerintah di bidang kesehatan. Dan yang terakhir, meningkatkan profesionalisme rumah sakit di Indonesia di mata internasional. Manfaat dari akreditasi antara lain: yang pertama, bagi pasien, yaitu manfaatnya sebagai acuan dalam memilih rumah sakit, dan pasien akan mendapat pelayanan bermutu sesuai standar profesi. Yang kedua, bagi pemilik rumah sakit, yaitu manfaatnya sebagai alat mengukur kinerja pimpinan rumah sakit, dan sebagai acuan bagi rumah sakit stakeholder dalam meningkatkan mutu pelayanannya. Yang ketiga, bagi pemerintah, yaitu manfaatnya sebagai alat untuk memotivasi dan mendorong rumah sakit untuk memenuhi standar. Tahapan penyelenggaraan akreditasi. Berdasarkan standar akreditasi versi 2007, terdapat 3 tahapan dalam pelaksanaan akreditasi, yaitu akreditasi tingkat dasar, akreditasi tingkat lanjut, serta akreditasi tingkat lengkap. A. Akreditasi tingkat dasar. Akreditasi tingkat dasar menilai 5 kegiatan pelayanan di rumah sakit. B. Akreditasi tingkat lanjut menilai 13 kegiatan pelayanan di rumah sakit. C. Akreditasi tingkat lengkap. Akreditasi tingkat lengkap menilai 17 kegiatan pelayanan di rumah sakit. Berdasarkan standar akreditasi versi 2007 ini, sertifikasi yang diberikan kepada rumah sakit berupa: yang pertama, tidak terakreditasi; yang kedua, akreditasi bersyarat; yang ketiga, akreditasi penuh; dan yang terakhir, akreditasi istimewa. pembahasan selanjutnya adalah standar akreditasi. Yang pertama, standar akreditasi rumah sakit. Akreditasi rumah sakit di Indonesia dilaksanakan untuk menilai kepatuhan rumah sakit terhadap standar akreditasi. Akreditasi rumah sakit yang sudah mulai dilaksanakan sejak tahun 1995 di Indonesia, belum ada yang namanya Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit. Berdasarkan hal tersebut, maka standar akreditasi untuk rumah sakit yang mulai diberlakukan pada Januari 2018 ini diberi nama Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit edisi 1. Dikelompokkan menjadi 5 kelompok. Yang pertama, kelompok standar pelayanan berfokus pada pasien. Kedua, kelompok standar manajemen rumah sakit. Ketiga, sasaran keselamatan pasien. Keempat, program nasional. Kelima, integrasi pendidikan kesehatan dalam pelayanan. Selanjutnya ada standar akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama. Yang pertama, standar akreditasi puskesmas. Akreditasi puskesmas menilai 3 kelompok pelayanan di puskesmas, yaitu kelompok administrasi manajemen, kelompok upaya kesehatan masyarakat, dan kelompok upaya kesehatan perorangan atau pelayanan kesehatan. Yang kedua, standar akreditasi klinik pertama.
Standar ini disusun dalam 4 bab. Bab pertama, kepemimpinan dan manajemen klinik. Bab kedua, layanan klinis yang berorientasi pasien. Bab ketiga, manajemen penunjang layanan klinis. Bab keempat, peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien. Yang ketiga, standar akreditasi tempat praktek mandiri dokter dan dokter gigi disusun dalam 2 bab. Bab pertama, kepemimpinan dan manajemen praktek mandiri. Bab kedua, layanan klinis dan peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien. Baik, materi selanjutnya mengenai proses dan hasil penilaian akreditasi. Yang pertama, hasil penilaian akreditasi rumah sakit non-pendidikan. Tidak lulus akreditasi. Rumah sakit tidak lulus akreditasi bila dari 15 bab yang disurvei semua mendapat nilai kurang dari 60%. Bila rumah sakit tidak lulus akreditasi, dapat mengajukan akreditasi ulang setelah rekomendasi dari surveyor dilaksanakan. Kemudian akreditasi tingkat dasar. Rumah sakit mendapat sertifikat akreditasi tingkat dasar bila dari 15 bab yang disurvei, hanya 4 bab yang mendapat nilai minimal 80% dan 12 bab lainnya tidak ada yang mendapat nilai di bawah 20%. Kemudian akreditasi tingkat madya. Rumah sakit mendapat sertifikat akreditasi tingkat madya bila dari 15 bab yang disurvei, ada 8 bab yang mendapat nilai minimal 80% dan 7 bab lainnya tidak ada yang mendapat nilai di bawah 20%. Kemudian ada juga akreditasi tingkat utama. Rumah sakit mendapat sertifikat akreditasi tingkat utama bila dari 15 bab yang disurvei ada 12 bab yang mendapat nilai minimal 80% dan 3 bab lainnya tidak ada yang mendapat nilai di bawah 20%. Kemudian juga ada akreditasi tingkat paripurna. Rumah sakit mendapat sertifikat akreditasi tingkat paripurna bila dari 15 bab yang disurvei semua bab mendapat nilai minimal 80%. Kemudian yang kedua, hasil penilaian akreditasi rumah sakit pendidikan. Tidak lulus akreditasi. Rumah sakit tidak lulus akreditasi bila dari 16 bab yang disurvei mendapat nilai kurang dari 60%. Bila rumah sakit tidak lulus akreditasi, dapat mengajukan akreditasi ulang setelah rekomendasi dari surveyor dilaksanakan. Kemudian akreditasi tingkat dasar. Rumah sakit mendapat sertifikat akreditasi tingkat dasar bila dari 16 bab yang disurvei hanya 4 bab, di mana salah satu babnya adalah institusi pendidikan pelayanan kesehatan dapat nilai minimal 80% dan 12 bab lainnya tidak ada yang mendapat nilai di bawah 20%. Kemudian akreditasi tingkat madya. Rumah sakit mendapat sertifikat akreditasi tingkat madya bila dari 16 bab yang disurvei ada 8 bab, di mana salah satu babnya adalah institusi pendidikan pelayanan kesehatan mendapat nilai minimal 80% dan 8 bab lainnya tidak ada yang mendapat nilai di bawah 20%. Akreditasi tingkat utama. Rumah sakit mendapat sertifikat akreditasi tingkat utama bila dari 16 bab yang disurvei ada 12 bab, di mana salah satu babnya adalah institusi pendidikan pelayanan kesehatan mendapat nilai minimal 80% dan 4 bab lainnya tidak ada yang mendapat nilai di bawah 20%. Kemudian akreditasi tingkat paripurna. Rumah sakit mendapat sertifikat akreditasi tingkat paripurna bila dari 16 bab yang disurvei semua bab mendapat nilai minimal 80%. Bila rumah sakit tidak mendapat status akreditasi paripurna dan ada bab nilainya di bawah 80% tetapi di atas 60%, maka rumah sakit dapat mengajukan survei remedial untuk bab tersebut.